Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di tanah kosong, Huja dan 3 siswa baru yang tersisa menyaksikan anggota tunggal yang tersisa dari kelompok setan hitam yang dikalahkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Menyusul kekalahan anggota terakhir dari kelompok setan hitam, dengan pengecualian Satya, para siswa yang menonton dengan tegang akhirnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengabaikan luka di tubuh mereka ketika mereka melompat berdiri dan berteriak dengan liar. Tangan halus Shun-Er menghapus keringat dari dahinya. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai redup. 3 penyelamatan ini telah menyebabkan beberapa kesulitan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa metode Qi yang dia praktekkan bukan metode kelas rendah, kemungkinan besar dia akan seperti Wu Hao yang kekuatan tempurnya sangat memburuk sebagai akibat dari kekalahan Dao Qi-nya. Shun-Er menopang dirinya sendiri dengan bersandar pada batang pohon. Dia mengambil keuntungan dari kerangka waktu yang singkat ini untuk mengatur napas sebelum menyapu pandangannya ke tempat di mana pertempuran Xiaoyan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, meskipun dipaksa oleh lawannya ke titik di mana dia menghadapi bahaya terus-menerus, dia menghela napas lega. Kelompok Xiaoyan telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini, ucap Su Xiao. Su Xiao menghela nafas ketika dia pulih dari senyum menakjubkan. Ekspresi wajahnya cemerlang. Benar-benar tidak terduga bahwa kompetisi berburu energi api yang tidak memiliki insiden besar setelah ditahan selama bertahun-tahun tiba-tiba akan mengalami pergantian peristiwa yang tak terduga ini, yang membuat mereka terpana ketika mereka sendiri berpartisipasi. Ini benar-benar menyebabkan Su Xiao menjadi terdiam. Awalnya dia telah merencanakan untuk mengakumulasikan energi api dari siswa baru untuk memasuki menara pemurnian Qi api langit untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Pada akhirnya dia bukan hanya tidak mendapatkan energi api, tapi dia akhirnya kehilangan energi miliknya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan bertukar pandang di sampingnya. Hati mereka sedikit sedih dan kacau saat mereka tertawa getir. Mereka benar-benar sangat sial telah bertemu dengan situasi seperti ini. Selama orang ini mengabdikan diri untuk berlatih keras di menara pemurnian Qi api langit selama beberapa waktu setelah mereka memasuki akademi, saya khawatir mereka akan dapat menyelinap masuk ke ranking yang kuat, ucap Su Xiao. Su Xiao menggeser tubuhnya untuk membiarkan dirinya bersandar lebih nyaman di batang pohon. Tatapannya dilemparkan ke arah Xiaoyan yang memiliki pertempuran sengit dengan Satya. Kata-katanya ini memiliki rasa kagum yang sulit disembunyikan. Meskipun dia sudah sangat memandang Xiaoyan, dia tidak berharap bahwa yang terakhir benar-benar akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama ini di tangan Satya. Harus diketahui bahwa Satya adalah veteran berpengalaman dalam teknik bertarung dan sering bergaul di arena pertempuran di dalam akademi dalam. Pengalaman bertarungnya bisa disebut cerdik dan kejam. Bahkan Dowling level rendah dengan sedikit pengalaman bertempur akan kesulitan mengalahkannya. Dari ini bisa dilihat betapa kaya pengalaman tempur Satya. Namun orang ini yang kekuatannya tidak hanya beberapa bintang lebih tinggi dari Xiaoyan yang memiliki pengalaman tempur yang sangat besar, tidak mampu mengalahkan Xiaoyan setelah waktu yang lama.
Adegan ini menyebabkan Zhu Xiao dan yang lainnya merasa terdiam oleh keteguhan Xiaoyan. Tentu saja mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiaoyan, menyebabkan Satya sangat menderita. Kemungkinan besar Xiaoyan akan benar-benar kesulitan bertahan selama ini di tangan Satya, tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan pada levelnya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan dengan tenang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Zhu Xiao. Sejauh ini berbagai hal yang telah ditampilkan Xiaoyan sudah jauh melebihi harapan mereka. Mencapai tingkat Dadoshi bintang 6 pada usia seperti itu, bakat pelatihan semacam ini benar-benar membuat beberapa orang kagum. Tak satu pun dari mereka yang ragu ketika dikatakan bahwa ia akan dapat memasuki ranking kuat dari Akademi Dalam. Shun Hujan dan yang lainnya beristirahat di sela-sela selama 2 hingga 3 menit sebelum mereka berdiri sekali lagi. Mereka saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Doki emas dan berwarna hijau sekali lagi melonjak keluar dari tubuh mereka. Akhirnya mereka bergerak dengan cara yang serupa ke kiri dan ke kanan, mengelilingi medan pertempuran di mana Xiaoyan dan Satya bertukar pukulan. Doki yang menyusut kembali ke telapak tangan mereka, siap untuk menyerang Satya dan memberinya pukulan berat. 3 siswa baru lainnya di sisi lain hanya bisa menonton tindakan Shun dan Huja karena Doki mereka benar-benar kelelahan. Saat ini mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk maju dan membantu. Tentu saja dengan kekuatan mereka memang tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Tinju yang dibungkus dengan api berwarna hijau sekali lagi bertabrakan dengan tinju Satya yang ditutupi oleh Doki armor berwarna emas gelap. Dentang yang jelas tiba-tiba terdengar. Pundak Xiaoyan bergetar dengan cepat saat dia merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari titik kontak di antara tinju mereka. Otot-ototnya berfluktuasi sedikit seperti riak air. Api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil hitamnya saat dia menghirup udara dalam-dalam, sementara teriak rendah dipancarkan dari tenggorokan Xiaoyan. Do kristal bergetar dengan cepat di dalam pusaran tubuhnya. Gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari ruang jiwanya, akhirnya bergerak di sepanjang jalan kinya untuk mencapai tinjunya. Saat teriakan Xiaoyan terdengar, api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Akhirnya itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan langsung menyapu Doki armor Satya. Segera suara mendesis berulang kali dipancarkan dari Doki armor Satya. Mengikuti gelombang ledakan gugusan api berwarna hijau ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih redup. Dengan memobilisasi sejumlah besar api surgawi untuk menyerang, itu tidak hanya mengkonsumsi sejumlah besar Dokinya, tetapi juga menempatkan beban yang sangat besar pada kekuatan spiritualnya. Api berwarna hijau yang tiba-tiba melekat di tubuhnya menyebabkan ekspresi satir tersembunyi di bawah Doki armor berubah secara drastis. Suhu yang sangat tinggi berulang kali meresap melalui Doki armor dari luar. Paling tidak ia membakar kulit satir sampai merah menyala. Sialan, apa sebenarnya api ini? Teriak Satya. Satya mengeluarkan raungan lembut tapi geram di hatinya. Saat ini Satya sangat marah. Dalam pertukaran sebelumnya, setiap kali dia akan menyerang tubuh Xiaoyan, nyala berwarna hijau akan mengambil inisiatif untuk menerkam ke arahnya, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengambil keuntungan dari setiap serangannya. Meskipun pertukaran ini telah berlangsung lebih dari 10 menit. Sebaliknya ia ditekan oleh Xiaoyan ke titik di mana ia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Beberapa saat yang lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras. Dan itu sesuatu yang sulit didapat. Namun api sialan itu
secara kebetulan datang menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa marah pada pertempuran bodoh seperti ini? Sementara Satyr sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Saat dia melakukan itu, apapun yang dia tabrak akan langsung dibakar oleh api berwarna hijau dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Satyr tiba-tiba tampak telah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna hijau di mata orang lain. Sementara dia berulang kali jatuh secara acak. Bahkan baju besi keras di tubuh Satyr yang seperti kulit kura-kura mulai hangus oleh nyala api berwarna hijau itu, sampai secara bertahap menjadi pucat. Saat Doki Armor menjadi samar-samar terlihat, api berwarna hijau yang telah meninggalkan kendali Xiaoyan akhirnya padam dengan sangat tiba-tiba. Keringat menutupi Satyr dan dia menghela nafas lega pada api berwarna hijau itu yang tiba-tiba menghilang. Jika nyala api itu bertahan sedikit lebih lama, dia tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan hanya dengan dagingnya jika armornya dikompromikan. Satyr menghela nafas lega dan dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dingin ketika dia melihat wajah pihak lain yang agak redup. Namun sebelum tawa dinginnya benar-benar keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menegang. Di bawah tatapan Satyr, dia melihat bahwa Xiaoyan yang semula berwajah suram melambaikan tangannya dan sebotol batu giok muncul di tangannya. Xiaoyan dengan cepat menuangkan 3 pil obat bulat sebelum memasukkan ke mulutnya di depan Satyr. Kekuatan obat awal segera mulai dengan cepat membubarkan dan keredupan di wajah Xiaoyan sedikit memudar dibandingkan dengan kondisinya sebelumnya. Setelah dia mengonsumsi obat, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Satyr. Dia mengguncang kedua tangannya sedikit dan api berwarna hijau yang menyebabkan wajah Satyr menjadi kaku meledak sekali lagi. Namun kali ini itu jelas tidak lagi memiliki kekuatan yang dilakukannya beberapa saat yang lalu. Namun demikian, ini saja masih menyebabkan ujung mulut Satyr berkedut. Bahkan jika orang ini adalah seorang alkemis, dia tidak perlu memakannya seperti itu kan? Apakah pil obat tidak memerlukan biaya? Ekspresi Satyr berubah sedikit hijau, namun di dalam hatinya, dia merasakan kepahitan dan kemarahan yang tak tertandingi. Sudah tak tahu malu mengandalkan api aneh itu untuk bertarung, namun orang ini benar-benar memakan pil obat seperti permen, menggunakannya untuk memulihkan Doki yang benar-benar habis. Bagaimana Satyr akan bertarung melawan ini? Hahaha. Xiaoyan tertawa ketika dia melihat ekspresi Satyr. Tatapannya menyapu Shun-Er dan Huja di samping. Sesaat kemudian, dia mengangkat dagunya dan mereka bertiga menuju ke depan saat yang sama. Serangan kuat semua menuju kepada Satyr. Pada saat ini, kulit kura-kura keras seperti Doki Armor milik Satyr pada dasarnya telah dimasak oleh inti api teratai hijau oleh Xiaoyan sampai tidak ada yang tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. "Tunggu!" teriak Satyr. Api berwarna hijau itu dengan cepat menyalip bidang di penglihatan Satyr. Ketika dia mengingat rasa sakit karena terbakar oleh nyala api itu sebelumnya, wajah Satyr tiba-tiba berubah. Tatapannya dengan cepat menyapu keempat temannya yang sudah dikalahkan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat suaranya terdengar di hutan kosong seperti petir dan itu mengejutkan semua orang. 3 serangan tajam tiba-tiba berhenti tepat saat mereka setengah meter dari Satyr. Langkah kaki mereka bertiga terhuyung-huyung ketika mereka melintas kembali dengan cara yang gesit. Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. "Ada apa?" tanya Xiaoyan. "Kami telah kalah," ucap Satyr. Satyr menghela nafas saat dia berbicara dengan cara yang sangat tidak berdaya. Dengan situasi saat ini,
Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tentu saja jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiaoyan menekannya dengan segala cara, dia bisa akan menang dan melawan 3 orang sendirian. Suara tak berdaya yang dipancarkan dari mulut Satya perlahan bergema di tanah kosong hutan. Di bawah kata-kata ini, semua orang terdiam. Kata-kata tiba-tiba dari orang ini yang mengakui kekalahannya memang agak terlalu mengejutkan. Dari penampilan situasinya sebelumnya, tampaknya dia menekan Xiaoyan saat mereka bertarung. Awalnya semua orang berpikir bahwa pertempuran ini akan menjadi lebih hebat. Pada akhirnya suasana sunyi ini berlanjut untuk waktu yang lama di tanah kosong, sebelum beberapa siswa baru akhirnya pulih. Dengan segera, sorak-sorai seperti guntur mengguncang seluruh hutan sampai berdesir. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.